Sudah belusukan, bukan dari pasar ke pasar, bahkan dari got ke got, Kang. Kang Saiful, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kang Saiful ini setiap harinya kelihatan ceria. Ya, Kang, Ya. kita berbicara ringan aja ya, Iya, Kang ya. iya. Dulu perjuangan bangsa ini mungkin salah satunya diawali dari warung kopi untuk merebut kemerdekaan. Benar. Nah, mudah-mudahan ini juga salah satu adanya kedai di pasar ini adalah sebuah perjuangan juga di mana kebebasan berekspresi ini ada di sini, Kang ya. Walaupun kondisi bangsa ini masih kondisinya ya kalau saya bilang tanda kutip aja lah ya. Kang Saiful ini termasuk YouTuber oposisi, Kang. Wah, luar biasa. Banyak orang Bilang bilangnya gitu. begitu. Belakang ini kan ada kebebasan berekspresi ini, saya pikir agak sedikit terhalangi nih dengan kondisi sekarang ini. Nah, akan menghadapi zaman sekarang ini di pemerintahan sekarang ini gimana? Tidak takut di bredel kalau hukum ada? Ya itu tapi saya mau komentar dulu tentang pasar itu. Oke, pasar, ini luar ya. biasa memang. Pasar kan tempat berkumpulnya semua orang dari berbagai level. Ya. Betul. Pertemuan di pasar-pasar ini saya kira harus dimasifkan. Karena itulah gambaran dari pertemuannya para rakyat jelata yang sesungguhnya. Berbagai kepentingan datang di situ dan menemukan satu titik kesamaan bagaimana kita ingin hidup, meningkatkan kesejahteraan, ingin meningkatkan berbagai aspek, kita ingin membaik. Dan saya kira obrolan di pasar seperti ini luar biasa menarik, Kang. Kita bisa melihat secara real langsung bagaimana kehidupan rakyat jelata, dan disitulah kita bisa merasakan. Jadi kalau para pejabat mau aja ya turun ke pasar-pasar, keliling ngobrol seperti ini, saya kira ini menjadi titik awal bagaimana para pejabat punya empati terhadap apa yang sedang dirasakan oleh rakyat jelata hari ini. Jadi kebijakan-kebijakannya pun tidak kontradiktif gitu dengan kepentingan yang dirasakan oleh rakyat. Saya kira itu menjadi titik awal yang harus dilakukan oleh para pejabat. Ini insight yang luar biasa ya di pasar. Dan bagaimana yang saya lakukan, saya kemukakan, saya sampaikan di YouTube channel ini, tentu kita pun berhati-hati. Karena kita tahu lah ya, ada undang-undang ITE, ada pembungkaman di sana-sini. Sebetulnya cukup mengkhawatirkan, cukup menakutkan. Cuman satu hal yang saya kira tidak bisa kita pungkiri bahwa perjuangan harus tetap berjalan. Bagaimanapun caranya kita harus mensiasati dengan berbagai strategi, karena ya saya kira ini dakwah kita gitu, Kang. Ini nilai kehidupan kita itu dilihat dari mana sih? Kalau buat saya ya dari perjuangannya. Perjuangan menjadi bagian stakeholdernya Indonesia untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik. Gitu. Kalau rada serius nih. Iya. Kalau tadi para pejabat harus datang ke pasar-pasar, kan mereka kan sudah belusukan, bukan dari pasar ke pasar, bahkan dari got ke got, Kang. Gimana nih? Ya, itu kan pencitraan. Oh, jadi pencitraan ya, Kang ya. Akang nggak pencitraan, Akang? Iya, kalau saya kan memang rakyat jelata. Oh, jelata. Apa yang mau dicitrakan? Memang Iya. kita ngumpulnya di sini. Kalau gitu. saya marginal ya. Marginal kan, marginal ya. Kaum mustadafin. Wah, luar biasa. Harus kita bela itu kaum Betul. mustadafin. Tapi Kang benar jujur, Kang ya. Orang yang datang belusukan, kalau bahasa sekarang ini mau ke tengah pasar, mau ke masyarakat pedalaman ataupun apa, auranya beda, Kang. Bedanya Pujian, Kang, kalau bahasa Jermannya teh kaciri gitu, auranya teh magnetnya beda, Kang. Kelihatan. Ini kan Akang juga tongsis pegang sendiri gitu kan ini. Kan ada salah satu misalkan gubernur di Indonesia, itu tim medianya aja katanya sampai 50-an ini. Luar Jadi ada yang biasa. dari berbagai angle, kan rakyat juga ngelihat bagaimana sebuah pencitraan ini dipaksakan gitu. Luar biasa nih, Kang. Menarik sekali nih kalau perbincangan dengan Kang Saiful ini. Sekarang tips aja nih, Kang ya. Ketika menjadi seorang YouTuber, terutama yang ada kaitannya menyinggung pemerintah ataupun siapapun juga, bagaimana tipsnya, Kang? Buat para YouTuber yang agak nyeleneh nih ya. Ya sebenarnya saya belajar juga dari Kang Endra itu kan itu. Saya nggak kenal Kang Endra, siapa Pak? Mau saya kasih tahu tokoh ya. media di Indonesia. Nanti setelah itu ya. Nanti ya. Nah, saya kira pertama tentu dari niat dulu. Niat kita bukan untuk membuli, untuk mengobok-obok dan segala macam. Dan kita mah siapa tuh rakyat jelata gitu. Kita niatan tulus untuk menyampaikan apa isi hati, pikiran yang terjadi hari ini pada rakyat jelata. Itu aja dulu satu. Gitu. Kemudian itu disampaikan dengan niatan untuk sebagai kritik membangun, untuk mereka perbaiki gitu. Karena kan kedaulatan tuh ada di tangan rakyat. Maka rakyatlah kita rakyat gitu kan.
kita yang harus banyak berbicara. Dan tentu kalau tips teknisnya ya, kalau kita ingin mengkritisi, kita ingin istilahnya mempertanyakan, ya di judul atau di thumbnail ya pakai tanda tanya. Jadi bukan sebagai judgement, tapi sebagai pertanyaan. Betulkah seperti itu? Nah, rakyat butuh diberitahu, rakyat butuh dijelaskan secara transparan. Hari ini gitu loh, 2021 era digital, era transparansi, mestinya kan nggak ada lagi yang harus ditutup-tutupi gitu. Terbuka saja. Kayak kemarin saya main ke Kabupaten Bandung, Ciparai, itu ada satu desa yang dia memampang baliho besar, APBDes. Itu pemasukan dari ini pengeluaran begini detail keluar. Di situ bukan berarti murni dari proses-proses yang negatif atau yang korupsi lah misalkan, tapi kan minimal rakyat melihat dengan jelas, oh di situ ada angka-angka. Ini angkanya masuk akal nggak ya? Nah, kalau nggak masuk akal kita tanyain. Nah ini kan harusnya juga terjadi gitu di pemerintahan pusat gitu. Kan rakyat makin pintar hari ini. Betul. Kita bisa mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber gitu. Jadi para pejabat jangan lagi lah gitu menganggap bahwa rakyat tuh gampang dibodohin. Kita makin pintar ya, berhati-hatilah para penguasa. Semakin pintar, semakin cerdas, dan semakin takut sama Allah, bukan sama COVID. Benar gak? COVID ada ya Kang ya? Gitu kita harus waspada ya. Kang, satu ini ya, sekarang ini bisa jadi berita-berita yang angka di YouTube bilang itu hoax. Wah, malahan justru Akang yang dianggap penyebar hoax. Bagaimana untuk memberikan kecerdasan buat masyarakat yang melihat YouTube ini Kang? Karena saya pikir saya selalu pakai logika terbalik. Maaf, kalau dari pemerintah saya pakai logika terbalik, bilang A saya bilang Z, begitu Kang. Gitu. Nah ini gimana Kang? Ya hoax memang secara faktual banyak tersebar di mana-mana, di grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Tentu kita juga sebelum mengangkat sebuah topik ya itu nggak langsung kita angkat. Tentu lewat sebuah proses seleksi, kita diskusi, kita check and recheck gitu. Sehingga kita pastikan bahwa yang kita angkat itu memang sebuah fakta atau minimal sebuah data yang muncul di media gitu. Media luar biasa. Di penghujung acara ini saya selalu keliling ke daerah. Ketika saya tanya ke rakyat, kopi apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab serentak, kopi ingin negara ini bebas dari korupsi. Mantap, benar. Luar biasa. Kopi ingin negara ini menjadikan negara yang amanah, ya, Amin. yang presidennya itu benar-benar mengerti akan keinginan rakyat. Itu Kang. Oke. Sobat pecinta kopi mania, lelaki sejati minum kopi tanpa gula. Asik. Lelaki takut istri, jangan pernah berpikir punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4 boleh. Yang penting mampu. Daripada mikirin istri ke-1, ke-2, ke-3, lebih baik bagaimana memikirkan bangsa ini keluar dari krisis multidimensi yang berkepanjangan. Jangan biarkan rakyat menjerit. Oke? Saya Sukmawati hanya untuk secangkir kopi penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.